Ketika ketidakadilan terjadi dan para intelektual memilih diam, apakah kita masih bisa menyebut negara ini sehat? Ketika hukum bisa ditafsirkan sesuka kekuasaan Iya. dan rakyat hanya bisa menonton, mau sampai kapan kita melakukan pembiaran? Kembali di Suara Ruai, saya Ika Christine dan Abang Bulogis. Kali ini kita kupas negara gagu dan preman berseragam. Jangan lewatkan. Belakangan ini ada sebuah tulisan yang lagi rame banget dibicarakan di Indonesia. Tulisannya sangat provokatif dan isinya adalah kritik yang super tajam terhadap kondisi negara kita saat ini. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng argumen-argumennya yang berani sekaligus kontroversial. Oke, kita mulai dari sini. Penulisnya nggak pakai basa-basi, langsung buka dengan kalimat yang, wah, nusuk banget ya. Ini langsung ngasih tahu kita kalau pembahasan kali ini bakal dramatis, penting, dan mendesak. Jadi apa sih inti dari semua kritik ini? Semuanya itu berpusat pada satu konsep yang oleh penulisnya disebut sebagai fenomena negara gagu. Kedengarannya menarik ya. Mari kita cari tahu apa sebetulnya artinya. Nah, ini dia fondasi argumennya. Penulis percaya kalau masalah utama di negara ini tuh bukan karena banyaknya penjahat, tapi justru karena orang-orang baiknya pada diam 1000 bahasa. Ini kayak mengingatkan kita sama pepatah lama itu loh. Kejahatan menang bukan karena penjahatnya kuat, tapi karena orang baik nggak melakukan apa-apa. Jadi, poin paling pentingnya gini, negara gago ini bukan berarti negara kita kekurangan orang pintar atau ahli ya, bukan. Tapi ini soal kebisuan mereka. Justru di saat suara mereka paling dibutuhkan untuk melawan ketidakadilan, mereka malah memilih diam. Kritiknya lebih ke soal keheningan, bukan kekurangan kemampuan. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok pertama yang jadi sasaran kritik paling tajam dari si penulis, yaitu para pakar dan akademisi di negeri ini. Penulis di sini menggambarkan sebuah perbandingan yang kontras banget. Di satu sisi, harusnya kan kaum intelektual itu jadi suara kebenaran. Tapi di sisi lain, tudingannya adalah mereka justru cuma jadi tukang stempel kebijakan penguasa. Jauh banget kan perbedaannya? Dan kritiknya nggak berhenti di situ. Penulisnya juga ngasih analisis yang cukup sinis tentang kenapa mereka ini pada diam. Katanya sih, ya karena takut kehilangan jabatan, takut nggak kebagian proyek, atau ya sesimpel milih cari aman aja. Dari para intelektual, fokus kritiknya sekarang bergeser. Kali ini, sasarannya adalah aparat penegak hukum. Dan di sini, klaimnya juga gak kalah provokatif. Wow, ini bahasanya tajam banget ya. Preman berseragam. Ini bukan sekedar umpatan loh. Ini adalah cara penulis untuk menggambarkan gimana perasaan publik itu udah bergeser. Dari yang tadinya harusnya merasa aman, sekarang malah jadi merasa takut. Nah, ini dia intinya. Menurut penulis, hubungan antara rakyat dan aparat itu, dalam pandangannya ya, udah rusak parah. Rasa aman yang seharusnya ada, sekarang malah tergantikan sama rasa cemas dan was-was. Dan lihat deh, ini. Cara penulis menggambarkan penolakannya terhadap alasan klasik oknum. Menurut dia, ini tuh bukan lagi soal 1-2 apel busuk. Bukan. Ini udah jadi masalah sistemik. Sebuah pola berulang yang persentasenya mencapai 95%. Jadi alasan oknum itu dianggap udah nggak relevan lagi. Setelah ngebeberin semua masalah tadi, penulisnya nggak cuma berhenti dan ngeluh, justru dia maju selangkah lagi dengan mengajukan 3 solusi. Dan harus diakui, 3 solusi ini radikal dan kontroversial banget. Yuk kita coba bedah satu persatu ya. Ada yang namanya hukuman renteng, terus pajak intelektual, dan yang terakhir privatisasi hukum. Dengar namanya aja udah bikin kita bertanya-tanya kan, ini maksudnya apa sih? Oke, solusi pertama, hukuman renteng. Idenya sederhana tapi cukup brutal. Kalau ada satu bawahan yang berbuat salah, semua atasannya sampai ke pucuk pimpinan ikut kena getahnya. Contohnya, gajinya dipotong 50%. Tujuannya, biar ada tanggung jawab bersama dan gak ada lagi tuh budaya saling menutupi kesalahan. Ide kedua, pajak intelektual. Ini pada dasarnya adalah sanksi buat mereka yang disebut penulis intelektual penakut. Logikanya gini, kalau Anda seorang ahli yang dibiayai oleh negara, artinya Anda punya kewajiban moral untuk bersuara demi kepentingan publik. Kalau diam saja, ya siap-siap kena sanksi. Nah, ini dia proposal yang mungkin paling radikal, privatisasi. Idenya adalah membawa prinsip pasar ke dalam layanan publik, jadi beberapa layanan kepolisian dialihkan ke pihak swasta. Kinerjanya nanti bisa dinilai lewat aplikasi, kayak kita kasih rating buat ojek online. Kalau pelayanannya jelek, dapat bintang 1, ya udah kontraknya bisa diputus. Kinerja jadi sangat menentukan. Setelah memaparkan semua masalah dan solusi-solusi yang bikin kita geleng-geleng kepala tadi, tulisan ini ditutup dengan sebuah refleksi akhir yang tajam banget dan rasanya sulit untuk kita abaikan begitu saja.
Pesan terakhir dari penulisnya sangat jelas. Kalau kita terus-terusan memaklumi alasan oknum dan membiarkan para cendekiawan kita diam saja, maka itu sama saja dengan membiarkan negara ini berjalan menuju kehancuran. Jadi, melanjutkan kondisi seperti sekarang ini dianggap bukan lagi sebuah pilihan. Dan disinilah kita ditinggalkan. Penulis seolah-olah melempar tantangan ini kembali kepada kita semua, para pembacanya. Mungkin solusi yang ditawarkan tadi memang terdengar ekstrim, tapi tulisan ini memaksa kita untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar. Kalau memang bukan ini solusinya, lalu apa? Sebuah pertanyaan yang sengaja dibiarkan menggantung, menuntut jawaban dari kita semua. Jika kebenaran terus dibungkam dan keberanian menjadi barang langka, maka rakyatlah yang harus mulai bersuara. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang berani bersuara. Sampai jumpa di Suara Ruai. Saya Ika Christine bersama Abang Bulogis.